Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 25 Juli 2023 bersama Pastor Givan Pati MSC dari California, Amerika. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, salam Fresh Juice. Hari ini adalah pesta Santo Yakobus Rasul. Saya mengundang kita semua untuk larut dalam pembacaan kitab suci dan permenungannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, hampir pasti ada harapan di balik setiap permintaan. Ketika seorang gadis meminta kekasihnya supaya jangan pergi, terselip keinginan untuk menikmati kebersamaan dengan sang kekasihnya itu. Saat seorang ibu meminta anaknya untuk belajar tekun, terkandung harapan agar nanti bisa menggenggam masa depan yang cerah. Dan memang, seorang ibu pasti menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Buktinya, dalam Injil hari ini dikisahkan juga tentang permintaan seorang ibu. Permintaan dari ibu Yohanes dan Yakobus kepada Yesus. Dia memohon supaya kelak kedua anaknya dapat duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaan Allah. Wah, berani juga ya. Mungkin baik kalau dipahami konteksnya dulu. Dalam alam pemikiran Yahudi, ada saat di mana Mesias akan datang untuk memulihkan kerajaan Israel dan membebaskannya dari penjajahan Romawi. Ini semua akan tergenapi saat Mesias datang ke Yerusalem
untuk diagungkan. Persis beberapa selang waktu sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa tidak lama lagi dia akan pergi ke Yerusalem untuk menderita, tetapi sesudahnya bangkit dan dimuliakan. Nah, dari konteks ini, hadirlah permintaan istri Zebedeus kepada Yesus. Tapi, ada tapinya nih. Terkesan kuat ada ketidakpahaman akan arti terdalam dari kata-kata Yesus. Sampai-sampai Yesus lanjut berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Dan seketika itu juga apa yang terjadi. Para murid yang lain marah kepada Yohanes dan Yakobus. Mungkin kita bisa saja mengajukan pertanyaan nakal, mengapa mereka marah? Bisa jadi karena mereka juga ingin posisi itu, tetapi tidak berani mengutarakannya. Mereka sebenarnya mempunyai nafsu menjadi yang terbesar, sama seperti Yakobus dan Yohanes. Sepertinya kita mulai bisa melihat ada godaan kuasa yang amat besar. Ketika ambisi terhadap kuasa semakin besar, manusia tidak segan-segan melakukan apa saja, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Kuasa membutakan nurani. Ironis, karena yang sesungguhnya terjadi adalah mereka yang paling menginginkan kuasa sebenarnya adalah budak kuasa. Bukan mereka yang memegang kuasa, tetapi kuasalah yang mencengkram mereka. Itulah yang terjadi pada murid-murid Tuhan. Dan murid-murid Tuhan di sini bukan hanya Yakobus dan Yohanes, tetapi kita semua, termasuk saudara dan saya. Kita diingatkan oleh Yesus sendiri. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yesus mau agar kita memiliki jiwa murni untuk melayani. Yesus ingin supaya kita tulus mengabdinya tanpa diboncengi oleh motivasi-motivasi yang lain. Bisa jadi kita menggunakan panggung pelayanan untuk mempromosikan diri, bukan mempromosikan Dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Tidak sedikit orang yang mengklaim diri murid-murid Yesus, menggandeng kemuliaan diri untuk disandingkan di sebelah kanan atau kiri kemuliaan Tuhan. Ada juga yang menamakan diri pelayan Tuhan, tetapi mau supaya dirinya lah yang dilayani. Dia udah kayak big boss yang ada pembantu-pembantunya, pakai bodyguardnya segala. Wah, ini mah pasti keren abis ya. Barangkali ada dari kita yang melakukan kebaikan, tetapi dengan harapan-harapan yang terselubung. Menghimpun kekuatan politik dengan berwajahkan kegiatan-kegiatan rohani. Ada KRK yang tujuan utamanya menampilkan visi dan misi dari orang-orang tertentu yang mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif. Ada U di balik B. Mungkin juga ada beberapa dari kita yang mau melayani, tetapi konsentrasi pemikirannya terarah kepada upah yang ia akan peroleh nanti. Pernah saya dikontak oleh seseorang. Pesan teksnya berbunyi, "Mo, gue mendadak ada acara keluarga nih. Bisa gantiin gue nggak? Bawa firman di kelompok doa bla bla. Stipendiumnya gede banget loh." Wih, sejenak begitu menggoda bukan? Apalagi udah pakai kata banget. Anda gak usah kepo siapa pewartanya, di mana kelompok doanya, dan saya pergi apa enggak ya. Nah, itu efek sampingnya, tetapi terkadang dijadikan sebagai tujuan utama. Bahkan ada sampai yang berpikir dua kali untuk melakukan kebaikan karena terhalang oleh pemikirannya tentang pamrih,
atau apa yang akan diperoleh setelah melakukan kebaikan. Saudari-saudari yang terkasih, jiwa seorang hamba jauh dari itu semua. Kita belajar untuk menjadi hamba dan pelayan bagi yang lain. Kesetiaan, pengorbanan, dan ketulusan menjadi modal utamanya. Semoga melaluinya kehadiran kita menjadi sumber kegembiraan dan hidup kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Akhir kata, jalan-jalan ke kota Medan, singgah belanja di pasar Pringgan. Marilah kita mengasihi Tuhan, melayani dengan penuh ketulusan. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 25 Juli 2023. Terima kasih kepada Pastor Givan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.